Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik. Bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Terdapat biaya peningkatan komunikasi ke masyarakat, terus tunjangan kehormatan. Apa tuh tunjangan kehormatan? Ini nggak tahu dah, tunjangan kehormatan Maksudnya ini apa tuh? apa gila-gila hormat apa gimana guys? Nggak tahu guys. Hai guys. Ya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, ada MR di sini. Hai guys. Ya, so guys, jadi kali ini kita mau coba untuk mereaction. Ini ada video yang terbaru dari Salsa Erwina, di mana kemarin tuh sempat para influencer dan juga YouTuber juga ya kan datang ke gedung DPR terkait 17+8 tuntutan yang dilayangkan oleh rakyat pastinya ke DPR. Dan kebetulan tanggal 5 itu menjadi deadline dari mereka untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan tersebut ya. Benar. Dan pada akhirnya guys ya, ini ada beberapa tanggapan, ada 6 poin nih guys ya yang dikeluarkan oleh DPR RI kali ini guys terkait 17+8 tuntutan tadi. Dan pada akhirnya ada sekitar 65.595.730 rupiah terkait hak keuangan anggota DPR RI yang terbaru guys ya, yang setelah terdapat revisi ya kan, setelah kemarin itu ada tuntutan dari rakyat yang dimana tuh tunjangan terlalu besar, apalagi ada tunjangan perumahan ya kan, terus kunjungan juga ke luar negeri yang dinilai itu sangat gak efisien gitu ya untuk soal biaya yang dinilai itu kadang mereka juga ke luar negeri pada liburan gitu ya kan. Itu nggak make sense aja gitu guys ya. Dan ini ada beberapa rincian juga terkait gaji pokok itu ditetapkan sebesar 4.200.000. Terus ada tunjangan suami istri, tunjangan anak, uang sidang atau paket, tunjangan jabatan, tunjangan beras. Di tunjangan beras nggak luput guys ya. Ada 289.680 rupiah. Jadi total gaji pokok dan tunjangan melekatnya sekitar 16.777.000-an gitu. Sekitar 16 juta guys ya. Belum lagi ada tunjangan konstitusional, itu terdapat biaya peningkatan komunikasi ke masyarakat, terus tunjangan kehormatan. Apa tuh tunjangan kehormatan? Ini nggak tahu dah, tunjangan kehormatan maksudnya ini apa tuh? apa gila-gila hormat apa gimana guys? Nggak tahu guys. Tapi jujur sih banyak dari teman-teman dari netizen juga yang nggak setuju ya terkait tunjangan-tunjangan seperti tunjangan beras, terus tunjangan kehormatan ini buat apa? Coba itu sebesar 7 juta. Lumayan loh itu. Bener, itu tiap orang dikali aja 580 anggota berapa? Itu per bulan ya kan? Belum lagi menjabat 5 tahun. Makanya itu bisa memangkas biaya anggaran juga sih pastinya ya kan? Benar-benar. Dan ada tunjangan-tunjangan yang lainnya pastinya guys yang dinilai masih ya 50-50 sih ya. Ada yang bilang oke dah gitu terkait tunjangan ini, atau ada netizen yang bilang ini kayaknya masih kegedean dah terkait take home pay-nya masih 65 juta gitu. Ya bisa dinilai sekitar 13 kali ya dari UMR Jakarta. Ya makanya Lumayan gede juga sih guys ya. Terbesar sih istilahnya kalau dibandingin sama DPR-DPR yang di luar negeri ya kan, masih yang rata-rata jauh. mereka kadang cuma 2 kali lipat dari gaji UMR masyarakat sipil, atau ada yang 3 kali ya kan. Paling gede sih Indonesia nih Kayaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3.
DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurizal. Itu yang pertama. Dan kita dengerin guys ya, ini ada pendapat dari Salsa Erwina ya terkait tuntutan yang sudah dibahas oleh DPR RI kali ini. Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan. Iya, PDIP belum ada pergerakan ya terkait oknum yang kemarin sempat yang bikin ngatain huru-hara rakyat jelata itu kan. Jadi tinggal PDIP doang sih ini, nggak tahu kok alot banget ya. Makanya Atau mungkin orangnya itu di partainya itu benar-benar kuat gitu posisinya atau nggak gimana. tahu dah. Harus cepet-cepet diputuskan sih ya, kalau enggak kayak terjadi ini aja sih nanti. Padahal istilahnya fraksi-fraksi partai yang lain tuh udah pada udah ngeluarin, kooperatif. iya udah kooperatif gitu. Cuma PDIP doang nih. Tahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin, kan? Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan. Mereka merasa tidak tersentuh kan? Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini, karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Ketiga, teman-teman, aku tadi udah lumayan riset gitu ya. Tahu nggak sih kapan terakhir kali punya demokrasi? Itu di saat baru-baru di masa reformasi yang baru terjadi tahun 98 itu. Setelahnya itu kan adalah masa reformasi.
Nah di sana tuh ya, bahkan kalau orang demo tuh bisa sampai masuk ke pelataran DPR dan bahkan mereka diterima sama DPR gitu kan. Dan udah bertahun-tahun sebelum ini gitu atau setelah reformasi itu yang terjadi adalah namanya mendengarkan aspirasi itu semua cuma formalitas saja. Jadi didengerin, terus kalau ada yang terlalu vokal dihentikan omongannya dan lain sebagainya. Itu udah terjadi di beberapa RUU gitu ya yang waktu itu diprotes sama mahasiswa dan masyarakat luas. Tapi kali ini mereka menerima nih adanya masuk mahasiswa ke dalam dan semua itu ditayangkan secara live. Wah, mulai ada bibit-bibit transparansi bosku. Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana caranya kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa join di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Ingat, kalian duduk di sana karena dipilih dan kapanpun, ingat nih 5 orang yang udah dipecat nih, kapanpun kita ngamuk bisa kita tuntut. Sampai kalian-kalian ini yang memang berkhianat kepada rakyat dikeluarkan segera dari panggung DPR. Tapi memang yang dikatain sama Salsa kali ini benar banget ya, maksudnya dari segi apa yang dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah yang mereka lakuin setelah kita tuh menuntut 17+8 tadi, dan ya mulai ada transparansi yang pastinya bikin rakyat tuh udah mulai adem lagi kan. Setelah kemarin tuh terjadi banyak huru-hara gitu guys ya di kalangan masyarakat. Benar. Dan dengan adanya kemarin itu press conference ataupun tatap muka langsung gitu kan, bersama rakyat, bersama mahasiswa yang sebagai perwakilan dari rakyat sendiri yang terkait tuntutan-tuntutan tadi yang pada akhirnya diterima oleh DPR. Dan per tanggal 5 September kemarin udah ada beberapa statement ya yang menjadi poin yang udah dilakuin gitu sama pemerintah gitu kan, ataupun disetujui gitu guys ya. Mulai dari tunjangan, terus ada beberapa hal juga di sini kalau kita lihat. Moratorium perjalanan dinas luar negeri serta efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri sejak 1 September itu kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Jadi memang benar-benar dipangkas ya untuk hal-hal yang nggak guna gitu ya. Ya kan? Buang-buang anggaran. Terus di sini juga ada memangkas tunjangan dari fasilitas anggota berupa biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan tunjangan transportasi. Terus anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak dibayarkan hak keuangannya. Jadi kemarin yang udah dinonaktifkan kayak Uya, Eko Patrio, terus Nafa Urba, Ahmad Saroni, itu udah nggak dibayarin lagi masalahnya gajinya. mereka ada informasi katanya mereka masih tetap gitu ya menerima dana. Kalau secara ini sih ya hukumnya itu meskipun mereka dinonaktifkan harusnya masih bisa menerima gaji gitu. Sebagian atau bagaimana gitu ya. Cuma di sini kan ada ketentuan tersendiri dari para partai guys ya, fraksi partai. Kalau misalnya orang-orang yang bermasalah tadi itu dipastikan udah nggak dapat gaji lagi gitu guys ya, hak keuangannya udah dicabut. Dan kali ini pimpinan DPR juga menindaklanjuti terkait penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan partai politik. Terus memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan juga kebijakan lainnya guys. Dan ini ada beberapa tanggapan juga dari netizen. Ini oke lah, ini nanti jadi patokan untuk gaji dan tunjangan ASN Indonesia. Jadi cukup sampai di sini sajakah atau langkah efektif apa jika masih belum kita terima hasilnya dengan seksama? Gitu dia bilang. Nah itu jawaban, kawal terus masih banyak PR-nya. Jadi memang ini tuh baru langkah awal guys ya. Terkait tuntutan-tuntutan tadi yang mungkin baru berapa poin? 6 poin gitu dari 17+8 tadi yang udah direalisasiin guys ya sama DPR RI kali ini. Cuma memang kita nggak boleh puas sampai di sini saja. Iya, masih banyak PR-nya ini. Masih banyak PR yang mungkin kita harus tetap kawal gitu. Kalau nggak kita kawal juga pastinya nantinya itu hilang aja gitu dengan sendiri. Iya, kayak angin aja udah gitu kan. Benar, makanya nih kemarin sempat ada press conference juga, ada live gitu yang pastinya ini menjadi transparansi dari pemerintah juga ya terkait kebijakan-kebijakan tadi ataupun tuntutan-tuntutan tadi yang dikabulkan gitu oleh DPR RI kali ini. Ya memang harus dikawal terus sih. Ya kan? Terus ini ada bilang stop milih artis jadi anggota DPR. Nggak perlu teriak-teriak bubarkan DPR, cukup hilangkan tunjangannya, kasih gaji UMR Jogja, ntar juga bubar sendiri mereka. Ya benar juga sih ya. Semakin kecil gajinya nanti mereka juga mundur alon-alon. Iya benar. Dan di sini ada dana aspirasi yang super gede. Oh iya, dana aspirasi itu larinya kemana ya? Ratusan juta ya? Makanya. Tapi ada beredar info juga sih dari teman-teman kalau
dana aspirasi itu nanti larinya ke dapil lagi gitu, ke masyarakat lagi gitu. Oh ya, Dibilangnya begitu guys ya, tapi nggak tahu kebenarannya nggak seperti tahu. apa. Cuma memang kalau emang benar gitu larinya ke dapil mereka Iya. masing-masing ke masyarakat gitu, Nah, buktinya mana gitu. iya. Kan 450 juta tuh nggak kecil loh. Gede Banyak. banget. Banyak banget. Ya kan? Itu memang harus benar-benar ada transparansi mulai dari budget-budgetnya itu terus disalurkan ke masyarakatnya, terus hasilnya apa gitu. Iya. Itu benar-benar harus ditelusuri sih. Maksudnya Iya. harus ada kejelasan gitu ya Iya, kan, nggak benar. cuma ini kok buat dapil apa segala macam, ya buktinya mana gitu loh. Iya. Karena sekarang tuh kalau nggak ada bukti tuh kayak yang cuma omong-omong aja ya. Pokoknya harus ada transparansi deh. Benar Gitu. banget. Di sini yang paling penting ya di sini perampasan aset itu gimana kabarnya? Nah, itu paling penting tuh. Nah, karena memang kemarin itu belum sempat disentil ya terkait perampasan aset, guys. Iya. Ya kan? Hmm. Baru beberapa poin aja yang mungkin dilaksanakan oleh DPR RI kali ini. Ini ada yang komentar tunjangan kehormatan tuh. Iya, tunjangan kehormatan juga ya di sini dibahas. Tunjangan kehormatan itu untuk apa ya? Beneran nggak tahu. Mohon info, bertanya dengan nada dering. Gila-gila hormat Iya, atau gimana iya, bener kan? konsepnya. Makanya ya. Iya, jadi pertanyaan besar sih ya. Iya. Pakai segala tunjangan kehormatan gitu. Jadi perubahan butuh lebih dari sorak-sorai di jalan. Ya butuh pengawalan konsisten gitu ya kan. Iya. Mari jadi bagian dari generasi yang menjaga demokrasi tetap hidup, guys. Iya. Dan memang kalau kita lihat sih guys ya, di sini tuh pengorbanan kita ataupun perjuangan kita itu bisa terlihat ya di sini ya. Benar. Ya kan terkait tuntutan-tuntutan Setidaknya tadi. setidaknya udah ada sinyal positif gitu ya. Dan suara kita tuh didengar gitu kan. Dan memang benar sih yang dikatakan sama Salsa Erwina kali ini. Iya. Sejak terjadinya reformasi kemarin ya kan di tahun 98 itu aspirasi-aspirasi dari rakyat tuh didengar tapi cuma sekedar formalitas aja gitu. Tapi tindakan atau aksi yang mereka lakukan Nggak tuh ada. nihil gitu guys ya. Dan beda sama tahun ini tahun 2025 di mana Iya. tuh udah memuncak banget ya Iya. kan, dan banyak tuntutan-tuntutan dari masyarakat Orang yang udah muak istilahnya lah tuh istilahnya. nggak cuma di Jakarta aja tapi di seluruh pelosok negeri gitu guys ya, yang menjadi polemik kali ini terkait tunjangan-tunjangan yang dinilai berlebihan ataupun terdapat banyak kebijakan yang dinilai itu merugikan rakyat atau tidak berpihak akan rakyat gitu guys ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah kali ini bisa didengar dan bisa ada beberapa poin yang udah bisa dilaksanakan ya kan. Dan kita tunggu pokoknya tuntutan-tuntutan yang lain yang dikabulkan oleh DPR kali ini. Iya. Pokoknya kita kawal terus, konsisten kita awasi. Iya. Ya kan? Karena mereka masih ada PR nih ya kan. Benar. Masih banyak PR-nya mereka. Jadi ntar kita tagih guys ya. Jangan sampai lengah pokoknya. Iya. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Nantikan next videonya, nanti kita bakal nonton bareng lagi guys ya. Kita bakal update video-video yang terbaru yang terupdate pastinya. Pastinya dong. Dan pastikan kalian subscribe dulu channel kita biar kalian gak ketinggalan. Like, komen, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Ya, dan jangan lupa untuk klik notifikasi dan klik tanda lonceng agar tidak terupdate terbaru dari kita. Yeah, so see you in the next video. Bye-bye!